Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Ampung Huang Randy Patriadi, co-founder Simbo Dive, Dev Center, dan pembina atau penasihat mangrove Jakarta.id yang akan membahas fakta tentang Indonesia seputar terumbu karang. Mari kita ikuti videonya. Oke, baik. Selamat siang menjelang sore nih teman-teman finalis Putri Bumi. Saya sudah yang keberapa ya? Yang ketiga atau keempat ini ya, memberi pembekalan sama finalis Putri Buminya dari Eljon Pageant. Tapi baru pertama kalinya nih saya lakukan secara virtual. Nggak seru banget sih sebenarnya ya, gitu. Ya, biasanya saya hadir bersama teman-teman. Biasanya saya juga diminta untuk memberi kayak pembekalan mengenai dunia selam, gitu ya, diving. Jadi saya bawa tuh alat-alat selamnya tuh, saya tunjukin. Jadi teman-teman pada boleh pegang, boleh lihat, gitu ya, boleh nanya-nanya tentang menyelam, gitu. But anyway, sekarang ini saya dikasih topik yang berbeda mengenai sesuai dengan topiknya tadi, yaitu adalah Love and Save Indonesia's Flora and Fauna, gitu ya. Dan karena pengalaman saya, jadi saya lebih berfokus kepada underwater. Ya, so I'm going to talk about the underwater world atau underwater flora and fauna, gitu. Oke, saya udah bisa share screen. Sudah Pak harusnya, mungkin boleh dicoba. Oke, ya, apakah sudah kelihatan? Sudah, terima kasih. Oke, so salam dari saya adalah welcome to the first day of the rest of your lives. Gitu ya. Selamat datang di hari pertama dari sisa hidup Anda. Kenapa saya bilang hari pertama dari sisa hidup Anda? Kita kan nggak tahu ya umur kita gimana ya. Ada yang dikasih 50 tahun, ya hari ini adalah hari pertama dari 50 tahun sisa hidup kita. Kalau ada yang dikasih cuma 2 minggu, mungkin hari ini adalah hari pertama dari 2 minggu itu. But anyway, make every day the first day of the rest of your life. Teman-teman, saya mau tanya nih, siapa aja boleh jawab ya. Atau mungkin Mas Bagas bisa bantu memoderatori pertanyaan jawabannya nanti ya. Biasanya apa sih yang kita rasakan di hari pertama? Hari pertama apapun. Hari pertama sekolah, hari pertama karantina. Tadi saya lihat Magdalena Putri yang pertama kalinya ngangkat tangan ya. Oke, Magdalena panggilannya apa? Halo Lena? Bapak, bisa panggil saya Lena. Oke, gimana Lena? Apa sih yang Lena rasakan di hari pertama biasanya? Di hari pertama tentunya perasaan itu excited ya Pak, seperti nggak sabar, sangat senang, bersemangat. Karena sudah dinanti-nanti tentunya, jadi lebih excited dan bersemangat gitu di hari pertama. Hari pertama itu excited ya, bersemangat gitu. Oke, ada lagi? Aku nggak lihat yang kedua siapa. Oke, Jessica. Jessica. Ya, silakan. Oke. Halo, selamat siang menjelang sore Pak. Saya Jessica Grace, penulis nomor 1. Kalau mungkin untuk hari pertama pastinya dirasakan hati berdebar Pak, karena mencoba hal-hal baru di hari pertama, hati berdebar, kemudian bercampur dengan senang juga, Pak. Oke. So, intinya sama ya, hari pertama tuh selalu kita excited, kita deg-degan, anticipating gitu ya. Nah, teman-teman bayangin ya, banyak orang yang bekerja, itu akhirnya terjebak dalam sebuah rutinitas. Bangun pagi, dia buka mata, bukannya dia merasa excited, bukannya dia merasa senang, tapi malah mengeluh gitu, aduh saya mesti kerja lagi, ya ampun ketemu lagi sama tuh orang yang toksik gini gitu, ketemu lagi sama atasan yang bawel. Padahal kita bangun pagi setiap hari itu adalah sebuah karunia dari Tuhan gitu ya. Kenapa kita nggak bersyukur? Kenapa kita nggak excited dengan setiap harinya? Makanya untuk menyemangati saya bangun pagi itu saya buka mata saya bilang, well Ampung, welcome to the first day of the rest of your life. Ya saya nggak tahu sampai kapan saya masih bisa buka mata ya. Tapi yang penting buat saya setiap hari adalah hari pertama dari sisa hidup saya. Oke, semoga teman-teman juga bisa bersemangat ya. Oke, hari ini saya akan bawakan topik mengenai Indonesia underwater. Kita lihat, kenapa? Oke,
Oke, ini sedikit perkenalan tadi sudah dibacain semua ya. Mungkin saya mau jelaskan sedikit yang di bagian bawah aja ya. Saya adalah seorang dive master. Itu adalah level di dunia selam ya. Jadi mulai dari open water, kemudian advance, kemudian ada rescue diver, ada master diver. Saya adalah seorang dive master dan juga seorang rescue diver. Kenal ini Nawi ini organisasi saya dan yang di hashtag ini adalah nomor seri saya. Jadi kalau teman-teman search di Google gitu Nawi 56154 itu nama saya yang akan keluar. Jadi ini adalah sertifikasi internasional saya gitu ya. Oke. Ya, itu aja sih yang pengen saya jelasin. Jadi saya akan menjelaskan atau sharing hari ini mengenai kehidupan saya mengenai underwater life, underwater marine life dari sisi seorang penyelam. Oke. Kita lihat fakta tentang Indonesia dulu ya. Kita tuh harusnya bersyukur banget hidup di Indonesia ini gitu ya. Kenapa? Ada banyak fakta tentang Indonesia yang sangat mengagumkan. Yang pertama, Indonesia itu terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Oke. Walaupun tidak semua pulau ditempati oleh manusia, tapi that's our land, that's our country gitu. Kita punya lebih dari 17.000 pulau. Kita punya garis pantai itu lebih dari 99.000 kilometer. Ya. Itu adalah garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Oke. Jadi garis pantai kita lebih dari 99.000 kilometer. Wilayah laut kita atau air ya, water area itu 4 kali lebih besar daripada wilayah daratannya. Dari Sabang sampai Merauke itu wilayah air kita 4 kali lipat lebih besar daripada wilayah daratan. Kita berada di ranking 9 dari 10 negara dengan wilayah laut terbesar di dunia. Kita termasuk negara yang memiliki 3 pulau terbesar di dunia, walaupun kita hanya miliki sebagian, yaitu New Guinea, Kalimantan, dan Sumatera. Itu adalah 3 pulau terbesar di dunia, ya. Yang paling besar apa? Greenland. Oke. Nah, pulau ya, kita bicara pulau bukan benua, tapi pulau. Papua, Kalimantan dan Sumatera itu ada di wilayah Indonesia. Dan kita memiliki area mangrove juga yang terbesar di dunia, 23% dari ekosistem mangrove itu ada di dunia, ada di Indonesia, ya. Kita punya sekitar 3 juta hektar dan mampu menyimpan 3,14 miliar metrik ton karbon. Jadi kalau sebenarnya dibilang paru-paru dunia itu apa sih? Orang suka bilang itu loh, kalau yang di Amazon itu hutan Amazon, ya itu adalah paru-paru dunia. Wah, seluruh dunia campaign untuk menyelamatkan Amazon, ya hutan Amazon. Yes, it's true. Hutan hujan tropis itu juga salah satu paru-paru dunia. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya mangrove atau bakau itu mampu menyimpan karbon 5 kali lipat dibanding dengan hutan hujan tropis. Ya, makanya kenapa selain menyelam saya juga melibatkan diri saya di penanaman mangrove. Ya, jadi hampir setiap weekend hari-hari saya itu diisi dengan menanam mangrove bersama kelompok-kelompok seperti ini hari Sabtu ini saya akan nanam di PIK ya di Pantai Indah Kapuk di kawasan ekowisata mangrove itu bersama teman-teman dari Universitas Indonesia. Saya akan hadir di sana. Biasanya saya akan memberi edukasi apa sih mangrove itu, apa aja manfaatnya, apa aja kegunaannya. Nah itu hari Sabtu ini kan saya akan ke sana lagi. Gitu ya. That's why saya di Yayasan Wahana Mangrove itu disebut apa ya, Mangrove Ranger, gitu ya. I don't care about Power Ranger, I am a Mangrove Ranger. Gitu. Okay. So, dan Indonesia dengan wilayah laut yang 4 kali lebih luas daripada daratan tadi memiliki salah satu dari tingkat biodiversity untuk marine life. Jadi kehidupan yang ada di dalam laut di Indonesia itu keragamannya, keragaman hayatinya itu tingkat tertingginya ada di Indonesia salah satunya. Gitu ya. Nah, kita akan lihat kenapa sih kok Indonesia bisa seperti itu. Oke.
Pernah dengar tentang segitiga terumbu karang atau coral triangle? Ya. Nah, ini coral triangle ini adalah sebuah segitiga, ya mirip segitiga gitu ya, yang membentang dari ujung Filipina, ya, dia mencakup ke Malaysia, Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini sampai ke Kepulauan Solomon. Jadi ada 6 negara yang tercakup dalam segitiga terumbu karang dunia ini. Nah, kalau teman-teman lihat di peta ini, ya ini kan garis Papua ya, batasnya Papua, kemudian kalau Timor Leste-nya kita potong sedikit, ini 76%-nya itu ada di Indonesia. Segitiga terumbu karang dunia atau ya jadi 65% ya dari Coral Triangle itu adanya di wilayah Indonesia. Gitu. Apa sih keistimewaannya terumbu karang, segitiga terumbu karang ini atau Coral Triangle ini? Ya, kita lihat secara sekilas. Jadi Coral Triangle ini menjadi rumah dari 605 coral species dari 789 yang ada di dunia. Teman-teman bisa bayangin ya, jenis koral di dunia itu ada 789, 605-nya itu ada di Indonesia, punya kita, di wilayah kedaulatan kita, gitu. Dan diantaranya 500-nya itu adalah reef building coral. Reef building itu artinya kalau mereka dalam kelompok yang banyak, mereka itu akan membentuk menjadi bangunan gitu ya, kayak struktur di bawah laut. Oke. 547 dari 789 tadi, ya, 789 spesies koral itu bisa ditemukan di Papua. Ya saya bersyukur saya pernah menyelam di Raja Ampat gitu ya, dan melihat keindahan terumbu karang di sana, wow, gitu loh, it's a scene to die for gitu. Kayaknya kalau habis ngelihat terumbu karang di Irian itu, Tuhan habis ini Tuhan ambil nyawa saya rela deh. Udah pernah lihat soalnya, saking indahnya gitu ya. Sampai mata tuh udah kayak nggak muat gitu loh, menerima keindahan pemandangan terumbu karang tadi. Di Coral Triangle ini, 6 dari 7 marine turtles, jadi penyu laut, itu di dunia tuh jenisnya tuh cuma 7. Nah 6 diantaranya hidup di sini, cuma 1 yang nggak ada gitu di kita. Entah yang 1 tuh di mana ya, mungkin di Amerika Selatan atau di Kepulauan Karibia sana. Tapi yang jelas 6-nya punya kita gitu, ada di wilayah kita. Jadi kalau dari coral species kita bandingkan dengan Karibia ya, Kepulauan Karibia yang kata orang begitu indah. Ya kalau film-film itu pasti Karibia gitu ya. Saya heran gitu, kenapa produser-produser film itu nggak bikin tentang liburan yang apa ya, misalnya sweetest honeymoon segala macam. Kenapa nggak di Raja Ampat? Kenapa di Karibia bikinnya? Jelas Karibia itu nggak ada apa-apanya dibandingin sama Raja Ampat gitu kan. Kalau di Karibia itu jenis koralnya itu cuma di bawah 100. Sementara di Coral Triangle ini di wilayah kita itu lebih dari 1000 gitu ya. Kemudian jenis spesies ikannya, kalau di Karibia itu lebih kurang 1.400 spesies. Tapi di kita jenis ikannya itu ada 3.500 sampai 4.000 spesies. Ya. Nah, bahkan kalau di Raja Ampat, kalau dihitung secara kilometer persegi, berapa spesies yang terdapat dalam 1 kilometer persegi itu, Indonesia tuh memiliki angka tertinggi di dunia. Gitu ya. Dari sisi spesiesnya, jenisnya. Kita punya satu kepulauan yang namanya Sipadan, dulu milik kita, habis itu sekarang sudah diklaim oleh Malaysia. Ya, kalau Sipadan, Pulau Sipadan dan Ligitan, mereka memiliki kepadatan ikan tertinggi di dunia. Jadi dalam 1 kilometer perseginya tuh jumlah ikannya dihitung satuan ya, jumlah ikannya itu yang terbanyak di dunia. Tapi kalau di Papua, dalam 1 kilometer, jenis ikannya yang paling banyak di dunia. Bukan jumlahnya, tapi jenisnya. Ya, jadi kalau di Sipadan itu banyak schooling ikan gitu, sekelompok besar ikan, tapi jenisnya sama. Kalau di Papua, udah ikannya rame, jenisnya beda-beda pula. Gitu ya. Nah, itu yang kita punya. Oke. Nah, ini satu lagi nih fakta mengenai Indonesia.
Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki taman laut nasional di ibu kota negaranya. Taman Laut Nasional di ibu kota negara, yaitu di Kepulauan Seribu. Kan Kepulauan Seribu itu bagian dari DKI kan, DKI Jakarta. DKI adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, kita punya Taman Laut Nasional di Kepulauan Seribu. Ya, jadi itu satu-satunya di dunia, tuh nggak ada negara lain. Ya, Amerika punya Taman Laut Nasional, punya, tapi nggak di Washington DC, gitu ya. Kanada punya Taman Laut Nasional, punya, gitu. Ya, tapi bukan di ibu kota negaranya, bukan di Ottawa-nya. Gitu. Oke. Jadi kita unik banget ya. Makanya Indonesia itu sebenarnya sudah bisa mengklaim diri sebagai negara maritim gitu ya. Bukan hanya dari sisi angkatan lautnya, tapi dari sisi kekayaan alamnya. Oke, ini ada suaranya nggak ya? Tidak ada, Pak. Oke, gimana ya saya bisa sharing sound-nya? Mungkin boleh dikirimkan videonya biar kita play dari sini, Pak. Sudah ada di panitia. Oke, siap. Saya Kita play dari stop kita sharing ya, Pak. dulu ya. Saya stop sharing. Oke, teman-teman panitia bisa tolong share di slide yang tadi. Karena itu ada videonya. Siap, kita coba play ya Pak ya. Di slide yang Bapak tadi ya Pak ya? Iya. Siap. Wah, sangat kaya sekali ya Pak ya Indonesia ini. Banget Harus gitu. bangga. Saya semenjak jadi penyelam itu udah nggak pernah lagi mimpi jadi warga negara lain. Saya bilang justru saya beruntung jadi orang Indonesia. Orang lain perlu visa buat nyelam, saya nggak perlu. Gitu, tinggal pergi doang, gitu kan? Di negara sendiri ya Pak ya. Di negara sendiri ngapain gitu ya. Saya udah sekarang tuh udah nggak punya lagi impian kayak makan di kafe di Perancis gitu atau kayak melihat kebudayaan Romawi kuno di Yunani, udah nggak punya saya. Udah nggak punya impian itu. Sekarang tuh punya duit dikit bawaannya pengen nyelam. Gitu. Banyak masih tempat yang belum saya kunjungi soalnya. Sekarang menikmati saja Pak ya. Impiannya Iya. menikmati semuanya. Oke, kalau begitu kita coba play ya Pak ya. Oke, thank you. Oke, sudah ada suaranya nih teman-teman finalis? Saya sih belum dengar. Ada, Pak. Kita coba ya. Oke, sudah muncul. Mungkin boleh langsung di play. Sambil nunggu, tadi ada yang angkat tangan. Siapa ya? Yang raise hand tadi siapa? Ayu nih Made Ayu. Kita coba dulu. Oke. Territorial belt. Comprising an astounding string of 17,000 plus islands. Bounded by two oceans. Home to abundant sea life, Indonesia is the epicenter of marine biodiversity. Professional dive operators providing international standard gear and services, supported by a highly experienced dive staff. Endless underwater gems waiting to be discovered. Boasting hundreds of stunning dive sites, catering to divers of all levels. Dive breathtaking drop-offs and explore old shipwrecks and countless variety of macro life.
comfortable and friendly dive resorts and liveaboards. For exciting diving in various parts of Indonesia. An underwater sanctuary for some of the most remarkable creatures. An extraordinary display of marine life amongst our renowned national marine parks. However, vast areas are yet to be explored by divers. The heart of the world's Coral Triangle Center. Home to over a quarter of the world's marine life. With more than 600 species of coral and over 3,000 fish species. A spectacular aquatic biosphere. Unlimited underwater adventure. Diving beyond imagination. Wonderful Indonesia. Oke. Wow. Ya, itu. Oke. Bentar, jangan dilanjut dulu. Bisa tolong di di stop sharing, nanti saya share lagi. Siap. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman, itu buatannya memang dari Kementerian Pariwisata untuk video Wonderful Indonesia, tapi dari sisi divers gitu. Oke, tadi Ayu angkat tangan, silakan Ayu, ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Ayu, izin bertanya kepada Bapak. Saya sangat tertarik dengan diving yang telah dipaparkan di video tadi ya Bapak. Jadi pertanyaan Ayu, ada nggak sih tips dan trik untuk diving pemula? Karena Ayu ingin banget nih mencoba diving itu sendiri. Terima kasih Bapak. Oke, thank you Ayu. Nah, pertama tipsnya adalah untuk diving, untuk bisa menikmati diving, teman-teman harus ambil license dulu. Ya, ada banyak operator atau agency ya, seperti Nawi, kemudian PEDI, sekarang ada RAID, ada SIMAS. Itu semua adalah organisasi-organisasi internasional yang mengeluarkan sertifikasi untuk diving. Jadi diving itu kayak naik mobil. Untuk bisa nyetir mobil, teman-teman harus punya sertifikasi dulu. Ya, invest dulu di situ. Tapi enaknya apa? Diving itu sertifikasinya tuh berlaku seumur hidup. Gitu. Jadi sekali punya sekali punya teman-teman bisa pakai terus ya. Dulu saya pertama kali waktu ngambil diving license itu teman saya tanya, "Emang ngapain ngambil diving license? Emang bakal keliling Indonesia loh?" Saya bilang gini aja, anggap aja saya itu sekarang punya SIM buat mobil. Mobilnya punya nggak? Belum tentu. Tapi kalau dipinjemin mobil saya bisa. Nah, ternyata dari situ saya malah bisa cari uang dari diving ya gitu. Kemudian saya bisa keliling Indonesia. Saya udah pernah misalnya kalau di dekat Jakarta tuh Kepulauan Seribu, kemudian Sangiang di Cilegon, kemudian kalau daerah Bali itu saya udah pernah di Pulau Menjangan Island ya di sebelah utara itu, kemudian Tulamben sama Nusa Penida misalnya. Kemudian di Sulawesi saya udah pernah ke Manado dan Gorontalo, kemudian Ambon, saya udah pernah ke Ambon juga, dan di Raja Ampat gitu. Kalau di bagian bawah itu saya udah pernah ke Alor misalnya. Gitu. Ya, dan kan nanti ada levelingnya ya, yuk. Misalnya untuk pertama beginner itu kedalaman maksimum 18 meter.
gitu. Nanti berikutnya kalau ngambil advance bisa sampai ke 40 meter. Itu udah cukup buat rekreasi, sama bisa night dive. Gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Ampung Huang Randy Patriadi, co-founder Simbodive, Dev Center, dan pembina atau penasihat mangrove Jakarta.id. Dengan berbagai fakta tentang Indonesia seputar terumbu karang, maka kita sebagai warga negara sebaiknya ikut melestarikannya dengan berbagai cara.